Assalamualaikum Rahmi. Aku Tari, selamat datang di podcast Bicara Pagi Karya. Yeay, kita ke episode 8. Finally. Yes, kita melanjutkan ya. Iya. Pembahasan kita yang sebelumnya. Gitu. Betul. Mungkin kalau mau di-review dulu gitu ya. Iya. Karena semangatnya adalah ketika kita mau ngonten ataupun menikmati konten. Betul. Ya, jangan sampai kita hanya terlena dengan baiknya dan bagusnya si konten tersebut gitu ya. Tapi kita harus bisa nih, apalagi kita ingin membuat karya yang baik, kita harus tahu nih bagaimana karya yang baik gitu kan ya. Nah, kemarin kita udah membahas tentang ide dan hook. Iya. Ide dan hook ya. Ide dan title ya sebenarnya. Iya, title, hook gitu ya. Title, hook, dan sekarang kita akan berlanjut ke premis. Wih, gitu ya. Seru nih ngomongin premis nih. Premis nih. Udah agak-agak mikir soalnya. Iya. Wah, ini mikir banget sih ya sebenarnya ya. Karena aku juga masih sangat belajar ya. Karena ya kan aku juga bergaulnya sama kamu. Kenapa nih bergaulnya sama Kartini? Pasti ngomonginnya tentang premis nih gitu. Karena kita juga menganalisa. Iya. Premisnya ini gitu. Karena aku juga jadi ikut mikir ya. Premisnya jelek nih. Gimana itu? Dan kenapa sih kok premis itu penting gitu ya? Oke. Kenapa premis penting ya? Jadi kalau dibilang premis itu penting, sebenarnya lebih ke kalau kita ngomongin film, kita ngomongin cerita, storytelling. Premis itu penting ketika audiensnya itu bisa mengambil saripati atau bisa menjelaskan dengan secara singkat film atau cerita itu tuh bagaimana. Jadi kayak semacam garis besar ceritanya deh. Nah itu kalau saja si audiensnya bisa menerangkan itu, berarti artinya premisnya dapet tuh, alias ceritanya jelas tuh, storytellingnya bagus tuh, setidaknya untuk berarti sampai tuh pesannya gitu kan. Premis tuh garis besar, ya garis besar sih dari ceritanya biasanya. Nah kalau ngomongin premis tuh paling enak tuh dari cerita fiksi sebenarnya, cerita, film gitu ya. Kenapa? Karena setiap cerita pasti punya premis. Jadi kita bisa analisis tuh langsung to the point, langsung analisis premisnya apa. Contohnya kayak film Up ya, yang paling sering itu kan ceritanya ada kakek-kakek pengen naik balon udara, bukan pengen naik balon udara, pengen ke Paradise Falls untuk mewujudkan impian istrinya pakai balon udara gitu kan. Tapi katanya, tapi ada anak pramuka yang ikutan sama dia, jadi mengganggu rencana dia lah pokoknya kayak gitu kan. Nah itu tuh premisnya apa? Jadi kalau di premis itu kita ada tiga elemen. Pertama itu keinginan. Jadi pengen apa, pengen ngapain, harus ngapain gitu kan. Nah terus keduanya ada caranya, mau bagaimana. Kayak tadi ya, pengen apa sih kakek ini, pengen ke Paradise Falls gitu kan. Itu keinginannya yang kuat karena dia punya background cerita lah, ceritanya kan sama istrinya dan sebagainya. Terus caranya gimana? Nah dia mau bikin rumahnya terbang, membawa rumahnya itu dengan balon-balon sampai ke Paradise Falls, caranya gitu. Nah tapi ada, tiga ini hambatannya siapa? Itu si anak pramuka ada di dalam rumah gitu. Rasa jadilah cerita film Up gitu. Nah bisa nggak kita tuh pertama-tama mungkin latihan mencari premis dulu kali ya. Kalau misalkan teman-teman yang masih bingung premis itu apaan sih, gak ngerti kan. Nah mungkin bisa cari-cari premis dari film fiksi atau cerita, novel, buku dan sebagainya. Biasanya dari situ belajar biar enak sih. Iya sih ya. Tapi mungkin bisa juga ya kalau dari konten ya sebenarnya langsung. Cuman mungkin aku itu kalau misalnya melihat dan pengen tahu nih premisnya apa dari suatu konten tuh biasanya konten yang panjang, kayak misalnya kalau di Instagram bentuknya tuh karusel. Oh iya. Misalnya Baru di kebayang TikTok, nih premisnya nih ada ya. Kalau misalnya di TikTok atau di Reels dia tuh bentuknya penjelasan gitu. Jadi dia di masyarakat tuh punya argumen apa, tapi dia punya argumen berbeda gitu, dan dia menjelaskan itu gitu. Itu kan kelihatan tuh premisnya apa gitu kan ya. Dia pengen apa? Sebenarnya sama sih ya kalau di konten. Jadi bahkan kita sebenarnya bisa menggabungkan premis itu ke satu konten kita. Artinya setiap konten yang kita bikin tadi
3 elemen tadi, kita ingin apa, caranya bagaimana, dan hambatannya apa, terus ya udah penyelesaian masalahnya itu apa. Kalau di konten. Kalau bisa juga di personal branding. Nah, kalau di personal branding berarti memang kayak kita tuh udah selalu membranding hal yang sama. Jadi kalau saya kita kontennya terus kayak gitu, terusnya pasti nanti ke branding dengan sendirinya gitu kan, dengan bahwa oh ternyata orang ini adalah orang yang begini ya, gitu ya guys, karena terus-terusan dengan konten yang sama gitu ya, dengan tadi masalah yang sama dan sebagainya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dari konten bisa lihat ada 2 tipe sih. Ada 2 tipe. Yang pertama tuh ya konten yang dia relate gitu kan. Jadi mungkin gini, kalau ngebahas bahasa aja tuh ya, bahasanya premis itu adalah punya musuh. Nah, pertanyaannya tuh musuhnya sama atau yang beda. Jadi misalkan kita nih, aku ngonten ternyata aku ngonten ke Teh Tari. Nah, Teh Tari tuh merasa musuh kita tuh sama, musuh pas aku ngonten ke Teh Tari merasa musuh kita sama nih, artinya aku adalah konten yang relate sama Teh Tari, makanya kita melawan musuh yang sama. Itulah satu konten relate. Yang kedua itu ada konten memperbanyak perspektif kali ya bahasanya. Dengan apa? Melawan sesuatu stigma, melawan sesuatu pandangan di masyarakat umum dan sebagainya. Itu yang pernah kita bahas kemana out of the box. Itu tuh ya melawan perspektif itu tadi gitu ya. Jadi dia memberikan pandangan baru. Jadi emosinya sama atau beda? Berarti kan beda kok kayak gitu. Nah, dia memberikan cakrawala baru lah istilahnya kan kayak gitu ya. Buat yang premisnya gitu, buat si premisnya dia cara dia memberikan pandangan tuh dia mengkritisi lagi kayak gitu. Iya benar. Dan ya itu ya mungkin kalau aku melihatnya mungkin jatuhnya premis itu sebenarnya kayak dasar pemikiran ya. Iya, gitu. betul. Sampai akhirnya si dasar pemikiran itu terbreakdown tuh kan. Jadi beberapa bahasan mungkin ya. Kalau misalnya diceritakan jadi beberapa sequence adegan gitu kan. Betul. Jadi beberapa sequence adegan sampai akhirnya itu yang membentuk si premis tersebut kan sebenarnya. Betul. Dijelaskan secara luas lah ya. Iya. Gitu kan ya. Secara general gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara bikin premis yang kuat gitu. Nah, gimana? Yang kayak gimana sih? Oke. Yang pertama mungkin ini ya. Kalau ngomongin fiksi, kalau premis yang kuat itu adalah sebenarnya ketika tadi keinginannya kuat banget, tapi hambatannya juga kuat banget. Nah, itu tuh biasanya bakal jadi premis cerita yang kuat banget. Contohnya di Laskar Pelangi gitu kan. Kita tahu cerita Laskar Pelangi adalah anak sekolah yang sekolahnya tuh kelasnya juga nggak proper lah ya. Nggak proper tapi pengen kuliah atau pengen bersekolah sampai tinggi lah istilahnya. Yang ended up mereka bisa kuliah sampai ke UI kan. Nah, itu tuh berarti ya mereka punya hambatan yang sangat besar. Mereka punya keinginan yang sangat besar. Tapi mereka juga punya hambatan yang sangat besar. Nah, itulah yang bikin premis itu kuat sebenarnya. Itu kalau di bagian non-fiksi. Nah, sebenarnya kalau mau konten kita premisnya kuat, ya berarti melakukan hal yang sama ya. Artinya ketika kita harus memperlihatkan kalau kita tuh semau itu, apa yang kita bicarakan tuh sepenting itu gitu kan. Benar-benar mungkin udah sampai tingkat maks emosi ngasih taunya dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi hambatannya ini orang-orang kok pada nggak ngerti ya, orang-orang kok. Nah, itu pasti bakal udah mah kuat, terus nanti mungkin akan jadi ini orang-orang juga ya, pembicaraan orang-orang juga. Kenapa ya? Dia sangat kekeh banget misalnya. Kekeh banget gitu. Dengan misalkan dengan pemikiran itu dan sebagainya, itu kan bisa bikin jadi bahasan lagi di masyarakat gitu. Kalau misalnya nanti udah sampai tahapnya udah viral nih. Kita tahu lah kan ada beberapa yang viral, udah tahapnya viral tuh ya jadi
obrolan di masyarakat. Kenapa dia tuh sampai kayak gitu ya? Kayak misalkan ada influencer yang memilih child free. Itu kan jadi pertanyaan bagi mungkin masyarakat, kenapa ya dia sampai memilih child free? Apa yang terjadi di masa lalunya dan sebagainya. Kayak gitu. Itu ya premisnya kuat secara branding. Iya. Dan ini juga bisa apa ya istilahnya, sangat bisa diterapkan juga ya ke brand perusahaan sebenarnya. Iya, betul. Kayak misalnya aku ingat banget kalau misalnya Nike itu brandingnya adalah everyone is an athlete. Gitu. Nggak harus atlet doang ya? Yes, gitu. Bagus ya. Jadi makanya dia tagline-nya adalah just do it, gitu. Iya. Just do it karena kita punya loh inner atlet gitu dalam diri kita gitu. Iya, jadi bikin gitu. Semangat ya. Gitu. Gitu arti ya. just do it. Just do it gitu. Iya. Kalau Nike itu seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya premis tuh penting ya berarti ya sebenarnya. Penting banget sih biar menjaga konten kita, cerita kita, branding kita itu tidak kemana-mana. Jadi kita kayak mematok dulu nih arahnya ke sini, biar terarah gitu. Karena kalau nggak digituin dulu, nanti bisa aja obrolan jadi kemana, misalkan brandingnya ya asalnya suka makan tiba-tiba jadi ke tempat wisata, itu kan juga jadi udah agak mengkol ya. Bener. Jadi nggak sekedar ini yang namanya nggak sekedar berkarya ya. Betul, sebenarnya. karena kita mikirin banget nih arahnya kemana, nanti hasilnya apa dan sebagainya sih. Nggak cuma ngebahas aja gitu sebenarnya. Kayak apa yang bisa dilakuin ya nggak gitu. Tapi oke, kita udah tumbuh nih, misalkan udah jadi kreator yang mulai mengonten gitu kan, udah mengonten, nah kita tadi perlu belajar kan buat gimana sih biar konten kita lebih terarah, lebih bagus gitu kan, lebih lebih bisa berbicara, lebih didengar dan sebagainya. Jadi kayaknya ya belajar premis lumayan sih kalau misalkan kita bisa ngulik lebih dalam lah tentang premis, karena sebenarnya seru sih premis itu. Jadi kalau aku ya paling seringnya belajar dari film. Iya. Premis tuh enak banget kalau dari film tuh, jadi kayak ini akhirnya padahal ketika pas udah ke konten, enaknya adalah kita misalkan nih ada yang lagi viral tuh kita langsung ini premisnya adalah dia pengen ini. Kayak kemarin lah kita mau bedah konten Kabima kan, kita jadi tahu Kabima tuh pengen ini tapi nggak didengar, akhirnya dia membuat video itu dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Hanya at the end kan keresahan dia terjawab kan gitu. Nah itu kan premis dari kontennya gitu kan. Kalau kita kayak kalau premis itu kita bisa belajar dari dunia fiksi alias dunia imajinatif yang cerita yang hayalan gitu ya. Kita bahkan bisa ke premis diri kita sendiri di kehidupan nyata gitu. Betul. Dibawanya ke kehidupan nyata kita ya. Jadi seru sih. Jadi seru karena jadi kayak kita bisa lihat misalkan kita melihat perubahan karakter dari teman kita. Kayak dia asalnya misalkan masih suka marah-marah dan sebagainya, terus akhirnya setelah kita berapa tahun temenan kita ngeliatin perubahan dia. Nah itu tuh kita jadi bisa tahu ini premisnya dia kayak gini deh. Misalkan dia punya keinginan apa, terus apa yang menjadi menghambatnya, dan dia itulah yang merubah dia kan sebenarnya. Itulah karakter development tuh di situ gitu, ketika seorang itu bisa menyelesaikan hambatan atau masalah yang dihadapi, pasti akan ada karakter development gitu. Itu kalau di fiksi Lela, sama juga buat di konten pasti gitu juga. Ya. Kebayang nggak? Berarti sebenarnya apa ya? Menurut aku jatuhnya ketika kita menarik dan mencari premis dari diri sendiri tuh jatuhnya kayak bener-bener satu journey menemukan diri sendiri. Iya, itu juga pasti. Karena kan aku nggak tahu sih apakah semua orang punya tujuan hidup gak? Insya Allah ada. Iya kan, nah, maksudnya itu kita udah nemu belum buat tujuan hidup kita sendiri? Bagaimana cara menuju ke sana dan sebagainya gitu kan? Jangan kita hidup aja pusing ya kemana-mana nih, nggak tahu arahnya mau kemana. Nah itu jadi mungkin bisa ya kita belajar dulu buat mengarahkan konten kita, baru pada akhirnya nanti pasti akan menjadi pertanyaan kemana hidup kita mau diarahkan gitu kan.
Walaupun sebenarnya itu pertanyaan mendasar, tapi pasti kalau saya kita apa ya kita mulai mencari-cari tadilah premis dan sebagainya, kita pasti bakal juga mikirin itu. Iya. Gila, seru sih baca. Iya, premis tuh bahkan setiap orang punya premisnya. Jadi kayak kalau aku tuh anaknya suka sampai menganalisis bukan cuma cerita film ya, tapi cerita orang. Oh ini orangnya, dia karakter developernya gini, dia premisnya begini dan sebagainya gitu. Bahkan aku kayak suka ngeliat kayaknya dia titik terendahnya di sini deh dalam hidup. Aku suka gitu. Jadi kayak ini nebak-nebak aja, dan aku juga kayak aku mau ngasih tau dia kamu titik terendahnya di sini. Enggak, aku mau penonton aja, aku mau ngamat aja kan. Tapi itu dari situ aku jadi belajar, bukan untuk ngejudge ya, tapi aku jadi bisa lihat premis tuh kayak gimana. Nanti kalau misalnya ditanya premis ini, misalkan ada konten ini premisnya gimana sih, kok ini bisa bagus ini enggak, nah aku kan bisa bandingin. Yang bagus itu karena dia premisnya jelas, premisnya dia logis dan sebagainya gitu. Tapi yang nggak bagus misalkan kita bisa bilang gitu bahwa ternyata belum jelas, misalkan ada yang nggak logis dan sebagainya. Gitu. Mungkin seru banget sih emang. Iya. Tapi mungkin bisa kita bedah beberapa lah ya. Boleh. Gitu. Boleh. Kayak misalnya aku nggak tahu nih, ini karena aku lagi nanya nih apakah ini bisa menjadi contoh premis yang kuat atau gimana. Tapi dari judulnya ini sangat menarik ya menurut aku. Ini ada kontennya dari Austerlitz ya. Judulnya Childhood Trauma Can Be a Privilege. Dari judul aja udah melawan tuh. Pertama, childhood trauma can be privilege kan. Itu udah dua hal yang bertentangan tuh, childhood trauma sama privilege. Jadi ya itu langsung dari judul aja aku udah bisa membedah ya bahwa dia judulnya sangat kuat. Iya, dan memang kontennya tuh iya sih, emang dari judulnya udah sangat menarik banget ya. Wah, gitu. Tapi apa sih sebenarnya pengen dia sampaikan kan? Terus aku cek lagi kan isinya tuh apa. Oh, ternyata memang para pekarya hebat itu dia mengalami satu titik terendah loh. Dan itu adalah childhood trauma mereka gitu. Karena childhood trauma mereka bisa menghadapi itu gitu. Akhirnya dia bisa membuat satu gerakan. Kayak misalnya Oprah Winfrey aja kan. Itu kan dia karena empatinya yang sangat tinggi itu didasari oleh childhood trauma dia gitu. Dia kan sampai nggak bisa ngobrolin sama orang tuanya atau ngobrolin sama temennya atau gimana, sampai akhirnya di satu acara itu membuncah dia kan sebenarnya gitu. Dan dia nangis sejadi-jadinya waktu itu di awal-awal itu gitu. Saking empatinya dia ya gitu, makanya sampai dia dapet satu acara nama dia judulnya juga Oprah Winfrey. Betul. Gitu. Itu satu gitu kan ya, belum lagi banyak sih, tapi aku juga lupa ya gitu. Orang-orang gitu lah. Jadi karena mungkin ini juga dia juga melawan bahwa privilege itu dianggapnya adalah sesuatu hal yang enak. Yes. Padahal belum tentu. Harusnya privilege, kalau dari sudut pandang dia kayaknya privilege itu adalah sesuatu hal yang membangun. Entah itu baik, entah itu buruk. Iya benar. Apapun itu pokoknya dia membangun. Nah, itu dia kayaknya mau memberikan sudut pandang baru bahwa di situ. Karena kita biasanya ya privilege, kalau orang kaya lah, punya apalah, orang dalam lah, dan sebagainya kan. Jadi ini bisa disebut premis yang kuat. Wah, itu premis yang kuat banget sih. Di kontennya ya. Di kontennya itu dia melawan ya. Bukan konten relate, tapi dia konten yang melawan. Terus dia bagus juga dengan memberikan contoh-contoh langsung kan. Contoh-contoh langsung nih bahwa privilege baik tuh privilege buruk pun ada kok gitu ya. Maksudnya dalam ini kan sebenarnya untuk merangkul teman-teman yang punya childhood trauma kan, yang mungkin jadinya merasa insecure, yang jadi merasa kayaknya gak siap menghadapi dunia gitu karena merasa punya trauma dan sebagainya. Padahal di dalam itu juga kalau teman-teman mau lihat gitu, kita mau lihat ya, kita bisa mengambil sesuatu lah pasti dari dalam situ gitu. Okay. Kalau
kata Al-Quran mah ya ada bersama kebaikan ada keburukan ada kebaikan kan bersama kan. Kesulitan ada kemudahan. Betul, kesulitan ada kemudahan. Jadi kayak bareng bahkan nggak setelah kan. Iya benar. Artinya memang di dalam dunia ini aku ngeliatnya jatuhnya jadi ya memang akan ada positifnya ketika di suatu kejadian itu pasti akan ada dua kutub betul. Kayaknya udah nggak bisa dipisahkan. Cuma kita mau ngambil yang mana pertanyaan kan gitu. Iya betul. Iya. Benar. Jadi bisa deh. Jadi bisa lah ya. Tapi nggak apa-apa. Di situ ngomongin konten yang tadi soalnya. Bagus dia kuat banget. Nah kuatnya tuh karena itu tadi kenapa kuat? Ini kan suatu premis yang kuat. Kenapa kuat? Tadi keinginannya besar. Kan itu yang disebut bukan orang-orang biasa. Oprah Winfrey, Elon Musk ya gak sih? Ada penyanyi siapa ya? Aduh lupa lagi namanya. Ya itulah gitu kan. Nicki Minaj gitu kan. Itu bukan orang-orang biasa, bener-bener orangnya udah 0,001% di dunia dan sebagainya. Dan semua orang pasti tahu. Iya, nggak mungkin nggak tahu gitu kan zaman sekarang. Tapi ternyata itu tuh bisa disanding. Mereka kan punya keinginan, artinya mereka punya anggaplah mereka punya keinginan menjadi orang yang sebesar sekarang gitu kan dulu. Tapi mereka dulu sangat terpuruknya tuh benar-benar terpuruk gitu kan. Jadi ya itu makanya tadi aku bilang ada kesenggangan, ada kesamaan level dari keinginan dan hambatan. Semakin besar dan sama-sama besar levelnya itu bakal semakin kuat. Level dari premisnya ya. Benar-benar kita harus bicara pakai karya. Ketika kita ada keresahan, mari kita bicara pakai karya. Betul. Kayak Taylor Swift juga kan gitu kan. Iya, kalau dia mau usah ditanya lagi itu the queen of storytelling. Bahkan kayak setiap lagunya mungkin kita bisa kayak ini buat mantannya yang ini. Iya kan ini buat saking bicara pakai bernyanyi dengan karyanya. Iya kan? Gimana sih? Iya. Tapi ya emang bener sih kalau menurut aku ya. Rata-rata memang pekarya hebat itu memang bisa apa ya? Istilahnya gimana ya? Bisa mengejawantahkan, susah banget ya. Apa tuh bahasanya? Gimana ya? Iya, mengejawantahkan hal-hal yang dia resahkan menjadi satu karya. Betul. Gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya berkarya tapi kita bukan bukan mengeluarkan keresahan dari dalam diri sendiri, sebenarnya jujurnya bakal capek kok. Kayak kita entahlah jadinya jadi kayak misalkan kan ada ya orang-orang yang kayak udah berkarya dengan kayak maunya orang atau pasar tuh pengennya kayak apa sih? Pasar pengennya yang galau, pasar pengennya apa, cinta-cinta dan sebagainya gitu. Tapi kalau saja ada kreator yang nggak mau ke sana arahnya sebenarnya kan. Terus dia ngikutin itu pasti capek sih. Pasti capek. Jadinya kan pertama bukan diri dia sendiri. Jadi ya pokoknya pasti capek sih melelahkan. Jadi ya apa adanya aja gitu. Dan itu pentingnya ya, kenapa kita harus bikin premis diri sendiri. Betul gitu, supaya kita nggak hanya mengikuti arus gitu. Betul. Kan ya, tapi gimana caranya pandangan kita ini bisa diterima oleh arus tersebut. Betul. Gitu kan, ya. Setidaknya ketika arusnya ke sini, kitanya berdiri di sini dan kita bisa mewarnai itu. Iya. Poin. Ya nggak sih? Keren. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu ya. Seru banget nih. Seru banget di premis ya. Gitu. Jadi kemana-mana juga. Iya nggak apa-apa. Tapi berarti formulanya emang itu ya. Ada satu karakter dia punya masalah dan dia punya keinginan tapi ada masalah gitu. Betul. Kan ya. Iya. Dan nanti mungkin ya penyelesaiannya dengan cara apa? Oh iya. Jadi ada sebenarnya 3 katanya. 3 yang penting ya karakternya mah. Ya kan kalau di konten bisa jadi bukan karakter. Ya udah pengen nyeritain aja atau si pekarya itu sendiri karakternya gitu kan. Jadi terakhirnya ya karakter sebenarnya. Gitu deh. Dan ini emang berarti enggak kalau sebelumnya aku kan bertanya tuh apakah si premis ini harus istilahnya diimplementasikan dengan karya yang panjang kah gitu ya. Nah, itu soalnya sebagai yang lihat premis ya. Supaya aku bisa melihat premis dalam satu konten misalnya. Ya memang harus yang bentuknya karosel atau apa, penjelasan. Ternyata itu enggak semua sih. Maksudnya enggak semua yang panjang itu dia
ada bukan gimana ya, salah. Bukan hanya yang panjang yang ada premisnya sebenarnya. Jadi kalau yang panjang ada premisnya berarti dia pakai teknik namanya storytelling. Makanya dia bikin alur dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin premis doang, sebenarnya satu kalimat aja udah bisa jadi premis kan. Kayak tadi lah cerita si Up itu kan kita bisa bikin itu dalam satu kalimat sebenarnya. Satu kalimat kan gak terlalu panjang. Atau biasanya kita lihat di konten-konten yang pendek-pendek. Itu nggak mungkin mereka nggak ada premisnya. Konten-konten yang ada yang pendek itu bagaimana caranya dia mengemas si premis itu jadi sesingkat mungkin. Maksudnya dia apa ya? Dia gulirkan premisnya dengan misalkan visual, dengan apa ya? Ya sependek mungkin aja. Dan itu tuh nggak perlu harus panjang. Kalau panjang dia berarti pakai teknik lain yaitu storytelling yang mungkin bisa bikin bisa bikin orang lebih betah. Tapi kan ada juga yang orang nggak betah baca atau nggak betah ya dengerin ini panjang-panjang lah. Ya, pakai yang pendek gitu kan. Jadi ya misalkan sekarang kan lagi eranya 15 detik berapa detik gitu kan. Nah itu bagaimana kita pinter-pinternya si premisnya itu tetap bisa di berapa detik itu gitu. Iya benar. Jadi ke ini nih dari masalahnya apa penyelesaian cara kita yang bagaimana gitu kan sampai nanti conclusionnya apa. Gitu paling. Sempat juga dicontohin kayak misalnya iklan rokok ya. Oh iya. Mereka sebenarnya melawan sebenarnya nggak akan ada yang nyadar sih kayaknya. Nggak akan ada yang nyadar bahwa kalau misalnya mereka tuh ngonten tentang ngonten ya sesuatu yang bikin kayak cowok jadi lebih berani gitu nggak sih? Jadi kayak apa sih tagline itu gelap selera yang sejati lah pokoknya. Nah itu kan sebenarnya nggak nyuruh mereka ngerokok ya. Kebayang gak sih? Kelihatannya kayak ada yang nyuruh mereka ngerokok. Tapi kayak yang lebih ngeluarin sisi kayak beraninya laki-laki. Terus life is my adventure. Bahwa kita tuh harus berpetualang dalam arti itu mungkin ya. Dalam arti mengiklankan produknya gitu. Gak apa-apa sebenarnya ya. Berarti itu ya cara mereka dan itu jadi contoh yang bagus ya. Kayak ini ya. Kayak istilahnya menantang bahaya. Iya, menantang bahaya. Karena rokok itu berbahaya. Iya, lo tuh keren banget kalau nantang bahaya. Iya, menantang bahaya tuh gitu kan. Iya. Benar, itu salah satu konten yang tadi kan dia nggak panjang kayak biasanya. Nggak panjang, cuma berapa detik tiba-tiba bisa apa misalkan ada masalahnya apa cuma kan biasanya pakai visual ya. Kayak video dan gitu. Memang keren-keren iklannya. Iya, bagus-bagus kan. Ya itu bisa jadi contoh buat kita dalam konten. Gitu ternyata premisnya apa, kita bahkan bisa cari premisnya masing-masing. Tapi ya itu tadi ya, berarti memang kita harus menggali kalau misalnya dia kan itu kan video iklan ya. Betul. Mungkin kan banyak aja kalau misalnya Coca-Cola kan juga kayak gitu ya. Iklannya kan gimana caranya si Coca-Cola ini kesannya adalah happy. Betul. Ketika orang tuh minum Coca-Cola kan selalu identiknya dengan nonton bola, iya, lebaran atau apa, pokoknya semua momen happiness pasti ada cola. Iya benar juga ya. Nah, gitu. Jadi ya memang ya itu tadi sih si premis itu sangat penting ya gitu. Dan memang harus dilihat kalau misalnya kita ingin lihat secara keseluruhan ya si premis itu apa ya. Kalau ngelihat dari iklan-iklan ya kita lihat aja tuh semua iklannya tuh tentang apa. Betul. Gitu sih. Oke. Ya, apalagi nih? Udah ya. Sudah lama. Wah, luar biasa nih kita. Ya. Ini baru premis doang nih. Iya, tapi jadi insight bagus banget ya untuk para pekarya di sana yang mungkin mau mulai mencari nih personal branding gitu kan ya. Kita mulai dari premis diri kita tuh apa gitu. Betul. Dan itu juga bisa ditemukan ketika kita istilahnya apa ya, dalam membuat konten itu kan sebenarnya pencarian juga ya jati diri kita. Jati diri. Karya kita mau dibawa kemana sih gitu kan? Kita kan di situ mikir lagi ya premis kita tuh apa sebenarnya supaya orang tuh jelas gitu yang ngikutin kita tuh bisa dapet apa gitu. Betul. Ya, itu sih kalau yang aku tangkep ya dari bahasa kali ini.
Oke, makasih banyak udah dengerin sampai akhir. Kalau misalkan ada yang mau cerita-cerita, ada yang mau didiskusikan, boleh banget ke DM ke @limasa_studios. Kalau ada yang mau panjang-panjang boleh ke email bicarapakekarya@gmail.com. Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa simpan ragumu dan mulai bicara pakai karya. Dadah. Dadah.